Bismillah, assalamualaikum. Apa kabar kawan? Bagi kalian yang penasaran bagaimana cara membuat depot air minum di air baku bergambut dan air bakunya payau, silahkan kalian pantengin video saya ini untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan kalian. Oke, mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, kali ini kawan-kawan saya akan coba menghadirkan sebuah video bagaimana cara membuat water treatment project untuk pembuatan depot air minum menggunakan bahan baku air gambut. Ya, air gambut, air yang kemerah-merahan yang berada di daerah tepi rawa yang kandungan besi dan mangannya tinggi. Jadi ini sudah gambut, payau pula. Apa itu payau? Payau itu airnya sedikit masin ya, atau sedikit asin walaupun salinitasnya masih tergolong rendah. Jadi bagaimana cara membuat depot yang airnya kemerahan, sudah merah asin. Nah, di video ini saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi tidak detail, secara singkat saja bagaimana pembuatan depotnya. Mumpung ada kawan kita yang meminta saya untuk mendesainkan sebuah diagram instalasi dan juga video animasinya, dan alhamdulillah dia mau berbagi kepada kawan-kawan semua untuk membagikan video ini dan diagramnya kepada kita untuk mengulasnya secara bersama-sama. Jadi kawan-kawan, ini video bentuk ilustrasi dari hasil pengembangan diagram instalasi yang sudah saya buat. Dia ada bangunan ukurannya 3 meter kali 12 meter ya, yang ingin diolah menjadi sebuah depot air gambut ya. Jadi depot ini basically-nya menggunakan sistem RO ya, tetap menggunakan sistem RO karena di sini airnya payau ya, asin. Jadi harus menggunakan sistem RO. Dan untuk pengolahan air gambutnya menggunakan beberapa implementasi teknologi, yaitu menggunakan chemical oxidator. Di situ ada juga tangki mixing ya. Mungkin kawan-kawan dari video-video saya yang sudah saya terbitkan mungkin belum ada mengulas tangki reaktor atau tangki mixing ini ya. Juga di dalamnya diterapkan sistem ultrafiltrasi ya, UF sebagai jantung dari WTP awal ini, karena UF mampu menjernihkan air. Jadi setelah melalui WTP ini dijernihkan kembali oleh UF hingga dihasilkan air yang sudah bersih ya. Jadi bersih, jadi bisa dipakai untuk MCK ya, mandi, cuci dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian untuk air minumnya baru diberesin sama mesin RO. Nah, di sini teman kita meminta agar dimasukkan proyeknya di dalamnya mesin RO kapasitas 6000 GPD dan memanfaatkan tangki-tangki dia yang bekas chemical, ada 9 buah, itu dibagi 3, jadi 3 buah yang 1000 itu ditempatkan untuk air hasil RO, 3 buah air baku, 3 buah air limbah ya. Juga dia minta dibuatkan bagaimana membrannya awet ketika produksi. Jadi kita pasangkan di dalamnya sistem jaringan inject chemical anti skalan, anti fouling untuk membran biar membran awet. Kemudian dibuatkan juga sirkulasi pencucian membran. Jadi biar membrannya kalau sumbat nggak perlu repot-repot bawa ke toko karena bisa langsung dicuci. Karena ini di daerah kepulauan ya kawan-kawan. Ini daerah kepulauan, jadi sangat jauh dari kota dan pusat pembelanjaan bahan-bahan material depot air dan saninitas air ya. Jadi dia ingin depotnya mandiri. Oke, kemudian dibuatkan juga sebuah gambar untuk ruangan produksi. Di situ ada pencucian botol, ada pengisian botol ya, biasa untuk produksi air. Oke kawan-kawan, inilah bentuk dari diagram instalasinya yang sudah saya kembangkan menjadi video animasi. Oke, bagi kawan-kawan yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan bagaimana sih cara kerja dari depot ini, mari kita coba ya lihat diagram instalasinya agar kalian paham bagaimana proses kerja dari depot air minum ini ya.
baik itu dari mulai awal ketika air masuk ke jaringan sampai akhirnya ke pengisian botol ya. Oke, ini adalah tampilan ya, bentuk dari gedung yang saya rancang bangun ya. Ini hanya video ilustrasi. Nah, jadi nanti bagi teman saya itu silahkan berkoordinasi dengan bapak tukang bangunan untuk merancang depotnya seperti apa. Ini hanya ilustrasi yang ada di dalam kepala saya dengan data-data yang dia berikan kepada saya ya. Jadinya seperti ini ya, 3 meter kali 12 meter ya. Di belakangnya dia minta mau dibuatkan itu tempat kamar mandi umum ya. Jadi warga di situ bisa menggunakan air baku dari hasil air limbahnya ya kawan-kawan. Nah, itu bagian belakang nggak saya beresin karena saya fokus kepada air minumnya saja. Nah, jadi untuk belakang silahkan nanti dia berkreasi sendiri dengan bapak tukang atau mungkin dengan orang-orang tim dia dalam membuat project ini nanti ke depan. Saya hanya beresin di bagian diagram instalasi dan water treatment. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja. Mari kita coba lihat video dari diagram instalasi depot air minum ini. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe untuk perkembangan channel kami ke depannya. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Baik kawan-kawan, di hadapan kita sekarang nih ada gambar diagram instalasi depot air minum gambut yang payau ya. Saya akan coba bacakan penjelasan dari diagram instalasi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri atas ya. Itu air dari sumber air baku, mau itu dari kolam ataupun dari sumur bor ya. Sebelum dihisap oleh pompa pertama itu diinjeksi menggunakan nozzle Venturi dan juga pompa dosing kalau mau pakai pompa dosing, atau sistem gravitasi jika tanpa ingin pompa dosing itu menggunakan chemical oxidator ya. Chemical oxidator itu ada berbagai macam jenis ya. Ada pakai kalium permangat atau KMNO4, klorin ya, juga ada bisa PAC. Kalau juga ingin membersihkan bisa dengan H2O2 atau mungkin dengan HCl ya. Tapi yang biasanya yang lazim itu hanya dua, yaitu KMNO4 yaitu kalium permangat dan klorin. Nah, air yang sudah dicampur dengan klorin dan kalium permangat itu dimasukkan ke dalam tangki reaktor. Di tangki reaktor ini vakum tangkinya, tapi diberikan udara juga masuk ke dalam karena dari proses penghisapan chemical tadi itu dengan nozzle Venturi dan bantuan pompa dosing itu ada udara yang ketarik. Dan di tangki mixing ini, tangki mixer ini, itu air diaduk ya, dicampurkan dengan chemical tadi agar air mudah terekstrak. Kemudian air masuk ke 3 tabung media. 3 tabung media ini terserah Anda mau pakai berapa ukurannya. Ada bisa pakai FRP 1054 atau 1354 ya. Yang mana urutannya kita sesuaikan dengan kondisi air ya. Bahan bakunya kita sesuaikan dengan kondisi air, yaitu tabung pertama diisi oleh manganes ya. Tabung kedua dengan ferrolite. Kalau bisa ferrolite-nya pakai MC2A impor dari Jepang itu. Kemudian tabung ketiga berisi karbon aktif. Nah, di sini air disaring ya, zat besinya dan mangannya disaring dan dinetralisir oleh karbon hingga dihasilkan air yang sudah mulai jernih. Belum jernih kali di sini, tapi sudah mulai jernih. Lalu air diumpan ke pompa feeder atau pompa kedua sebelum masuk ke 2 buah ultrafiltration berukuran 40x40. Nah, pompa feeder ini bisa jadi tidak mesti dinyalakan, bisa jadi juga dinyalakan tergantung kondisi. Jika pompa pertama Anda besar, maka pompa feeder ini tak perlu dipasang. Tapi jika pompa pertama Anda kecil, maka pompa feeder ini bolehlah dipasang, terutama ketika hendak flushing atau
membackwash dari tabung UF. Kemudian oleh tabung UF ini, dua buah ultrafiltrasi ini, air yang udah mulai jernih tapi masih sedikit keruh itu dibeningkan lagi. Jadi ultrafiltration itu memperbaiki NTU dan DTU air hingga dihasilkan air yang sangat jernih dan bening. Nah, kemudian air ini disimpan di dalam tangki feed water. Nah, di tangki feed water inilah air nanti dijadikan stok yang udah bersih itu untuk diumpan ke mesin RO. Oke, sampai di sini mungkin kawan-kawan pada paham ya. Nah, kita lanjut. Air dari feed water itu dihisap oleh pompa feeder untuk ke mesin RO atau istilahnya disebut pompa joki. Nah, sebelum masuk ke pompa joki, di bagian input dari pompa joki itu juga diinjeksi dengan cairan antiskalan ya, cairan kimia antiskalan ya. Itu ada larutan pH, larutan asam, larutan basa ya, untuk menjaga agar membran ketika produksi tidak mudah tersumbat ya, tidak mudah tersumbat. Nah, ini takarannya inilah yang perlu disesuaikan dengan kondisi airnya. Jadi antiskalan itu boleh Anda pasang, boleh juga tidak ya, tapi sebaiknya dipasang. Biasanya untuk pabrikan-pabrikan besar, mereka tidak mau ambil resiko, selalu memasang ini untuk menjaga-jaga. Oke. Nah, kemudian juga di input sebelum masuk ke mesin RO, sebelum di booster pump juga dicabangkan dengan pompa cleaning membran ya, pompa khusus untuk cleaning membran, pompa khusus untuk pencucian membran yang inputnya dari ember atau tong atau tangki chemical yang digunakan nanti untuk mensirkulasi chemical. Nah, ini chemicalnya beda lagi ya, digunakan chemical untuk pencucian membran seperti larutan asam, larutan basa ya, ada di situ asid oksalit, ada di situ asid sitrit, bisa juga menggunakan HCl. Nah, untuk larutan basanya bisa menggunakan NaOH atau soda api ya. Nah, di sini tempat mensirkulasinya dan pompanya khusus tersendiri. Jadi inilah kenapa mesin RO ini siap untuk mencuci membran. Jadi selain produksi, jika stuck membrannya sumbat, mesin RO-nya bisa mencuci membran sendiri. Jadi mandiri ya, jadi tidak tergantungan selalu membeli membran jika membran sumbat. Nah, membeli membran baru itu ketika pencuciannya sudah tidak lagi menghasilkan produksi air RO yang baik, maka disitulah mulai mencuci membran. Nah, biasanya kalau pencucian membran kita bagus, takaran obat, komposisi obatnya bagus, ya membran itu bisa awet ya. Ada yang setahun 2 kali cuci membrannya masih bagus, ada yang 4 kali cuci masih bagus. Itu tergantung cara maintenance dan perawatan. Oke. Nah, dari mesin RO tadi air dibagi 2 ya. Yang bersih itu dimasukkan ke dalam jalur tangki tangki penyimpanan air RO ya, yang sudah bersih. Nah, air limbah atau reject water itu disimpan di dalam tangki limbah khusus, karena permintaan teman saya itu tadi, air limbahnya itu ingin dimanfaatkan untuk diberdayakan oleh masyarakat untuk hanya keperluan mandi dan cuci saja. Jadi bukan untuk keperluan tubuh minum, karena di sini kandungannya pasti sangat tinggi ya. Karena dibilang reject water itu karena memang air limbahnya itu kandungan TDS-nya tinggi. Nah, jadi kalau kebeningan mungkin bening, tapi kandungannya sangat tinggi sekali. Nah, inilah daripada dibuang mubazir, akhirnya disimpan dalam sebuah tangki wadah yang untuk didistribusikan kepada masyarakat. Oke, untuk air bersihnya kita lanjut. Untuk jalur air bersih yang RO tadi, yang sudah penyimpanan air bersih tadi, sebelum didistribusi dihisap oleh pompa distribusi. Di sini menggunakan pompa stainless, lalu masuk ke 6 housing filter 10 inci. Nah, di 6 housing filter 10 inci ini air dibersihkan lagi dan ditambahi oleh filter-filter penstabil rasa dan penstabil pH ya. Di situ ada mungkin CTO, ada biokramik, ada bioalkalin ya. Kemudian setelah airnya disaring di finishing akhir itu, lalu airnya masuk ke
lampu ultraviolet pembunuh kuman kapasitas 12 GPM. Nah, di lampu ultraviolet inilah air dibagi ke jalur-jalur distribusi dan penyemprotan botol. Jadi semprotan botol itu ketika kita siap nyuci galon, itu airnya juga pakai RRO. Ini permintaan dari si teman saya yang memesan gambar dan desain ini. Kawan-kawan, itulah sekedar penjelasan dari diagram instalasi ini. Nah, jika kalian ingin melihat video animasinya dari ini, mari kita lihat cuplikan video animasinya berikut ini. Baik kawan-kawan, ini adalah cuplikan dari video animasi total keseluruhan dari ilustrasi gambar diagram instalasi yang saya buat. Jadi kalian silahkan pelajari, kalian pause atau kalian play kembali untuk melihat dan menyocokkan dengan diagram instalasi yang saya buat. Mungkin saja bisa menginspirasi kalian, mungkin juga bisa kalian koreksi jika ada kesalahan dari ilustrasi yang saya buat ini, karena sungguhnya saya bukan seorang pakar, saya juga masih banyak belajar, dan saya pastinya butuh kritikan-kritikan yang membangun dari kawan-kawan semua. Video ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan hanya untuk berbagi wawasan tentang air bersih dan air minum untuk kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pentingnya air bersih dan pentingnya mengetahui bagaimana proses penyaringan air bersih, ya. Mudah-mudahan saja bisa banyak membantu kalian semua dalam mempelajari ilmu tentang air bersih. Oke, ini juga adalah video animasi bagaimana diagram instalasi dari project water treatment yang sudah saya gambarkan, saya implementasikan dalam sebuah gedung, ya, gedung yang direncanakan berukuran 3 meter kali 12 meter ini akan diberdayakan untuk tempat pelaksanaan project. Jadi ini gedung diletakkan di daerah pemukiman masyarakat yang dekat dengan pantai, tapi banyak tanahnya yang memang kebanyakan rawa, ya. Jadi video ini dibuat ilustrasinya seperti di hutan, ya, di dekat hutan. Memang ini di pinggiran dari sebuah pedesaan yang sangat sulit dijangkau air bersih. Jadi air di sana mahal. Jadi dibuatlah rencana proyek ini, ya, gimana bisa menjadi tempat atau pusat pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jadi selain masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang tidak perlu lagi khawatir airnya merah, gatal-gatal, ya, sudah kandungan besinya juga tinggi, mangannya tinggi, itu sudah disediakan secara gratis untuk kebutuhan air bersihnya. Nah, untuk air minumnya ini dibuat secara komersial untuk dana pembangunan desa. Jadi siapa yang membeli air di tempat ini sama seperti membantu desa untuk mengumpulkan pendapatannya secara mandiri, yang nantinya pasti akan dipergunakan kembali untuk kebutuhan dan keperluan operasional desa. Jadi itulah kenapa depot air ini dibangun bertujuan dari pemerintah untuk desa untuk masyarakat, dan masyarakat memberikan ke desa dan desa memberikan kembali kepada masyarakat, ya. Jadi karena ini di daerah kepulauan akan sangat sulit mendatangkan material-material. Jadi si teman saya ini itu seorang yang memang bekerja di bagian chemical. Dia punya tangki-tangki chemical, ya, yang kapasitas 1100 liter
Itu banyak sekali di tempat dia. Jadi dia bertanya kepada saya, apakah itu bisa diberdayakan? Saya bilang bisa. Kenapa tidak? Paling kita cuci bersih dan kita aplikasikan. Cuman bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan tangki ini, tangki bekas chemical ini, saya sarankan agar mencuci dengan bersih sampai betul-betul tidak ada lagi sisa-sisa bekas chemical, dan merendamnya dengan air hangat. Kemudian mencampurnya dengan daun pandan ya, daun pandan, agar ternetralisir bau-bauan dari bekas chemical tersebut. Dan syukur alhamdulillah tangki ini bisa dipergunakan. Nah, oke, kawan-kawan semua, mungkin itu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan semua isi dari video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah wawasan kalian tentang ilmu pengetahuan tentang air bersih dan penyaringan air minum yang baik dan bersih ya. Bagi kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like, dan jika ini bermanfaat silahkan share, dan jika ada komentar atau pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, atau kalian bisa menchat saya di nomor telepon yang sudah saya sediakan di sudut kiri atas. Maaf, saya tidak bisa melayani telepon yang di luar dari topik yang kita bahas di YouTube. Nah, mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kalian yang ingin pesan gambar, boleh menghubungi saya akan bantu mendesainkan gambar kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe untuk membangun perkembangan channel saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.